Nggak pernah gue sejarahnya takut sama dukun. Ya kayak cari panggung gitulah. Sementara Ibu Ida sendiri no comment ya, adem ayem aja, santai aja. Yang penting perjalanan dia ngobatin orang lancar. Intinya cuman itu. Marcel Radival si pesulap merah kembali membuat sensasi. Menyusul viralnya Ida Dayak. Kini, ia mulai mendapat reaksi keras dari masyarakat Kalimantan, terutama yang berasal dari suku Dayak. Mulai dari orang biasa hingga anggota DPR RI ikut menyayangkan sikap Marcel. Sementara itu, kemunculan Ida Dayak sesungguhnya bukan fenomena baru. Sebab sebelumnya pernah viral Ningsih Tinampi atau Ustadz Ujang Bustomi. Tapi siapa sesungguhnya yang paling sakti di antara ketiganya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Reaksi keras mulai berdatangan setelah Marcel Radival si pesulap merah menyinggung aksi pengobatan Ida Dayak. Reaksi terutama datang dari masyarakat Kalimantan yang merasa pesulap merah adalah yang paling jago. Apalagi sampai menantang akan membongkar kesaktian orang Dayak. Marcel pesulap merah, tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling. Selamat malam Marcel pesulap merah. Saya Eda Stephen, sudah ada di kota Jakarta. Saya pengen jumpa dengan Anda. Nggak pernah gue sejarahnya takut sama dukun. Ya kayak cari panggung gitulah. Jadi yang tadinya nggak sudah namanya udah tenggelam, ada cerita tentang Ibu Ida viral, jadi dia bikin statement supaya bisa menaikkan namanya, kan seperti itu. Sementara Ibu Ida sendiri no comment ya, adem ayem aja, santai aja. Yang penting perjalanan dia ngobatin orang lancar. Intinya cuman itu. Dengan gayanya yang memang terasa congkak, Marcel juga menyebut tarian Ida Dayak hanya urusan membuat pasien rileks, tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang sakral atau mistis. Pernyataan itu juga langsung mendapat reaksi masyarakat Dayak. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan. Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Yang dilakukan Ibu Dayak itu kemudian sambil berjoget itu bukan sembarangan, itu dari leluhur kami. Leluhur kami itu bukan hantu, itu orang tua kami. Jadi tidak ada alasan bikin konten untuk hiburan atau bercandaan menirukan gaya pengobatan Ibu Dayak. Ya, hati-hati kapuhunan. Karena tarian yang Ibu Dayak tarikan, Ibu Dayak joget-joget itu bukan tarian atau joget sembarangan. Itu bagian dari ritual. Kecaman pada pesulap merah terus berdatangan, termasuk dari Dedi Yefri Sitorus, anggota DPR RI yang mewakili masyarakat Kalimantan Utara.
Anggota Komisi 6 itu menyebut Marcel Radifa terlampau provokatif, sehingga bisa menyulut api kemarahan masyarakat Kalimantan. Saya heran melihat video yang beredar tentang pernyataan Marcel alias pesulap merah yang terkesan menantang-nantang adu ilmu dengan masyarakat Dayak, masyarakat Kalimantan. Terkesan Anda merasa lebih hebat dari siapapun. Kalau memang Anda merasa lebih hebat, silakan saja datang ke Kalimantan. Buat apa diundang-undang, ganti tiket segala. Datang saja, cari sendiri, buktikan. Apakah ada orang yang begitu arogan di sini yang ingin menantang Anda? Datang saja, kita lihat. Tidak ada yang ingin mencari konflik, apalagi suku Dayak yang lemah lembut. Dan Anda tidak perlu juga memprovokasi. Kemunculan Ida Dayak yang menyentak perhatian publik sesungguhnya bukan fenomena baru. Sebelumnya, selalu ada praktisi spiritual yang mendadak viral. Salah satunya Ningsih Tinampi. Tapi benarkah Ningsih mendapatkan ilmu spiritual lewat ujian yang berat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fenomena Ida Dayak yang berkeliling dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar, bertemu masyarakat luas untuk melakukan pengobatan massal. Bukan hal baru. Jauh sebelumnya, ada Ningsih Tinampi yang mengaku sering kelayapan membantu orang yang membutuhkannya. Ningsih juga biasa melakukan sedekah dari desa ke desa. Ia mengisahkan ilmu spiritualnya diperoleh lewat jalan yang sangat berat. Allah memberi aku posisi, Allah memberi ujian pada aku yang sangat panjang dan sangat sakit dan pokoknya sangat banyak. Itu loh Allah. Jadi memberi pada umatnya untuk kasih apa di belakang hari mau dikasih ilmu yang begini besarnya adalah diuji dulu. Aku tidak melewati puasa, aku tidak melewati bertirakat, aku tidak melewati semuanya tidak. Tapi aku melewati ujian. Ujiannya adalah ujian keluargaku sendiri. Sebetulnya timku ini Pak Bisri, bos. Ya, oke lah. Ada Huda, ada Pak Eko sebetulnya. Mas Huda kondisi masih sakit. Sekarang kondisinya sakit diare. Terus Pak Bisri, kita selalu sedekah itu setiap hari sebetulnya. Dulu belum ngobati di rumah, tapi aku suka kelayapan. Pengobatan Ningsih Tinampi memang sempat menjadi perbincangan. Apalagi banyak beredar video saat ia mengobati pasien hingga percakapannya dengan makhluk halus yang hinggap di raga pasien-pasiennya. Dengan cara atraktif yang mengesankan tidak gentar dengan dedemit manapun, Ningsih terlihat enteng mengobati orang-orang yang kesurupan. Ini kulaan di planet iki. Wow, planet. Ini planet punya. Aku ngobati orang ngambilnya itu pakai bawang putih. Pakai bawang putih, tapi bawang putih itu sakit banget. Jadi kalau ada demit itu malah pemberontakannya malah kuat. Lah, kukuku ini sampai membuka-buka karena terlalu kecilnya bawang putih itu. Akhirnya aku lari ke wortel, ngirisi terus. Di samping ngirisi wortelnya juga gampang layu. Akhirnya pindah haluan lagi ke botol. Rudal. Ini wis gak kulak-kulakan wis.
Meski tidak sedikit yang mengecam, tapi Ningsih Tinampi tetap eksis hingga akhirnya hilang secara perlahan. Kini, orang yang datang ke padepokannya tak seramai dulu saat ia sedang viral. Lalu, apa saja suka duka mengobati orang? Sukanya, tidak ada dukanya bagi saya. Lagi yang saya obati orangnya sembuh, itu luar biasa bagi saya. Jadi malah saya masukkan YouTube, malah kebanggaan bagi saya. Seperti ibu-ibu ini, bangga saya. Siapapun, saya juga tidak kenal ibu ini dari mana. Dari Jombang. Ibu dari mana? Dari sana kemarin. Jakarta. Oh dari kemarin, tak kira. Ini benar. Dari Batam. Jadi dari semuanya ada, kita ada. Aku juga nggak pingin kenal, nggak pingin mengenal. Ya sudah pokoknya tak obati. Orang mencemooh aku, yang beginilah, yang begitulah. Nah, aku nggak ambil pusing. Yang penting bagiku, aku mintakan sama Allah kita bareng-bareng setiap pagi berdoa ya Bu, untuk agar kesembuhan mereka semua. Lalu bagaimana dengan Ujang Bustomi si pemberantas dukun santet? Benarkah ia akan terus memerangi para praktisi santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Praktisi spiritual yang juga pernah mengejutkan adalah Ujang Bustomi. Kang Ujang, atau sering disapa Ustadz Ujang Bustomi, menggemparkan sosial media karena menyebut dirinya musuh bagi dukun-dukun santet. Ia akan memberantas dukun santet yang hanya merugikan orang lain. Saya bukan memerangi dukun. Jadi saya sama orang-orang yang mempunyai kelebihan, entah itu dukun, paranormal, saya hormat. Saya bukan memerangi kayak memerangi. Jadi saya mendatangi orang yang menyalahgunakan ilmu itu untuk kejahatan. Jadi kalau orang itu ilmunya untuk khairun nas anfa'uhum linnas, untuk manfaat membantu orang-orang yang lemah, membantu, saya dukung. Tapi kalau orang itu untuk mencelakakan, untuk bikin orang ruwet apa, saya nasihatin kalau enggak ya. Yang paling sulit mana ya? Selama ini biasa-biasa aja. Kepret tipe kabel lah, kepret setan belek. Jadi kan yang namanya belek kan jelek nih ya, ada setan, belek kena, kepret aja Pak. Begitu. Perlahan, Ujang Bustomi memberantas dukun santet bukan tanpa risiko. Kiriman gaib selalu datang, bahkan menyerang dirinya. Ada pula yang berusaha menerobos dinding mistik yang sudah dipasang di padepokannya. Kalau diserang balik tiap hari, tiap malam pasti banyak. Ya, banyak lah. Cuman ya abaikan aja, biarin aja. Ya kan biasa-biasa seperti mereka kirim-kirim jin kafir, jin fasik yang mencoba untuk menerobos ke rumah. Dengan dia seperti ini, seperti itu. Tapi harus biarkan saja. Yang penting kalau sampai tembus, silakan aja. Kan mereka belum masuk aja nggak bakal bisa. Kepret dulu. Kemampuan Ujang Bustomi berkomunikasi dengan segala yang gaib sesungguhnya sudah sangat panjang. Itu bahkan sudah terjadi sejak ia masih menjadi santri di sejumlah pesantren. Hingga saat ini, ia terus memberantas orang-orang yang menyalahgunakan ilmu kesaktiannya. Kepada mereka, Ustadz Ujang berjanji akan terus melawan hingga akhir zaman. Saya emang dari umur 9 tahun saya sudah di pesantren. Saya udah dididik sama abah saya itu di pesantren salaf. Jadi dari pesantren ke pesantren saya selama 18 tahun saya di pesantren keliling. Dari satu pesantren A sampai Z lah keliling. Dan
Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Emang saya di pesantrennya khusus pesantren-pesantren hikmah. Ya 9 tahun sampai 22 tahun lah. Masih sampai terus ila yaumil qiyamah. Saya emang kerjanya seperti itu. Kalau nggak datangin saya sakit. Banyak sih ya. Sampai Jawa Timur lah. Jadi Jakarta kalau ada nggak apa-apa. Hari ini juga saya mau cari setan belek. Fenomena Ida Dayak memang bukan hal baru. Sebelumnya, ada Ujang Bustomi dan Ningsih Tinampi. Lalu, di antara ketiganya, siapa paling sakti? Waktu yang nanti akan memberi jawaban dari pertanyaan itu. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.